Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nikita Nabila, saya kelas 12 dari SMK Bima Sakti Wejipara Lampung Timur. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan materi mengenai load balancing dalam pelajaran administrasi infrastruktur jaringan dengan guru pembimbing Bapak Rusni Jamil. Berikut pembahasannya. Jadi sub pembahasannya kita akan membahas mengenai pengertian dari load balancing. Yang kedua, cara kerja dari load balancing. Yang ketiga, jenis load balancing. Yang keempat, algoritma load balancing. Dan yang terakhir, metode load balancing. Yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih pengertian dari load balancing. Load balancing merupakan teknik untuk mendistribusikan beban trafik pada dua atau lebih jalur koneksi jaringan secara seimbang untuk menghindari overload atau kelebihan pada salah satu jalur koneksi agar trafik dapat berjalan secara optimal. Selanjutnya kita akan membahas cara kerja dari load balancing. Secara umum, biasanya terdapat sekumpulan server yang dipakai secara bersama untuk melayani trafik dari klien. Ketika ada salah satu server down, load balancer akan melakukan tugasnya dengan mengalihkan beban kerja ke server lain. Selain dipakai untuk memastikan koneksi 100% uptime, load balancer juga memberikan manfaat lain bagi perusahaan. Pemakaian load balancer memastikan operasi yang tengah berlangsung tetap bisa berjalan meski ada gangguan pada server. Gangguan ini bisa berbagai macam, misalnya maintenance routine dan server failure. Jenis-jenis dari load balancing. Yang pertama ada software load balancing, di mana load balancing berjalan di sebuah PC atau server dan aplikasi load balancing ini diinstal dan perlu dikonfigurasi sebelum dapat berfungsi. Keuntungannya adalah jika ada penambahan fitur atau fasilitas tambahan, tidak perlu mengganti keseluruhan perangkat load balancing. Performa proses load balancing dipengaruhi oleh perangkat komputer yang digunakan. Tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan software yang canggih saja. Software load balancer tersedia sangat banyak, baik yang komersial, software, maupun yang open source. Beberapa load balancer software yaitu diantaranya ada Apache, ada Balance, ada Core Balance, ada Linux Virtual Server atau LVS, atau PEN, dan lain-lainnya. Kelebihannya lebih murah. Software aplikasi memiliki banyak pilihan konfigurasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Kekurangannya, sebagian besar aplikasi tidak dapat menangani situs-situs yang besar atau jaringan yang kompleks. Paket aplikasi yang akan mendukung sistem besar memerlukan hardware yang banyak juga. Jenis selanjutnya dari load balancing ada hardware load balancing, di mana load balancing berjalan di sebuah device atau alat yang sudah disiapkan dari pabrik dan siap digunakan. Tipe hardware load balancing banyak digunakan karena kemudahannya. Beberapa di antaranya yang paling banyak digunakan load balancer hardware adalah sebagai berikut. Yang pertama ada TP-Link, yang kedua Asus, yang selanjutnya ada Mikrotik Router Board, ada Cisco System Catalyst, dan yang terakhir ada Edimax dan lain-lain yang pastinya masih banyak lagi. Kelebihannya mudah disesuaikan daripada perangkat lunak. Lalu proses lalu lintas pada tingkat jaringan yang secara nominal lebih efisien daripada deskripsi perangkat lunak. Kekurangannya yaitu biaya lebih mahal dari perangkat lunak. Selanjutnya, algoritma dari load balancing. Yang pertama ada round robin.
Algoritma load balancing paling sederhana yaitu membagi beban secara bergiliran dan berurutan dari satu server ke server lain. Selanjutnya ada rasio. Algoritma ini membagi beban dengan cara memberi rasio pada setiap servernya. Semakin besar rasio, maka semakin besar juga server tersebut menangani beban. Selanjutnya ada fastest. Melakukan pembagian beban dengan cara mengutamakan server-server yang memiliki respon paling cepat. Dan yang terakhir ada least connection. Melakukan pembagian berdasarkan banyaknya koneksi yang sedang dilayani oleh server yang paling sedikit melayani klien, maka server tersebut yang akan mengambil request selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas metode dari load balancing. Yang pertama ada static route dengan address list, yaitu metode load balancing yang mengelompokkan suatu range IP address untuk dapat diatur untuk melewati salah satu gateway dengan menggunakan static routing. Kelebihannya dapat membagi jaringan dengan topologi yang sederhana, tidak ribet, dan tidak ada disconnection pada klien yang disebabkan perpindahan gateway karena load balancing. Kekurangannya, gampang terjadi overload jika yang aktif hanya klien-klien pada salah satu address list saja. Yang kedua ada equal cost multipath, yaitu pemilihan jalur keluar secara bergantian pada gateway. Contohnya, jika ada dua gateway, dia akan melewati kedua gateway tersebut dengan beban yang sama atau equal cost pada masing-masing gateway. Kelebihannya dapat membagi beban jaringan berdasarkan perbandingan kecepatan di antara dua ISP. Kekurangannya sering terjadi disconnection yang disebabkan oleh routing table yang restart secara otomatis setiap 10 menit. Metode selanjutnya ada NTH. NTH bukanlah sebuah singkatan, melainkan sebuah bilangan integer bilangan ke n. NTH menggunakan algoritma round robin yang menentukan pembagian pemecahan connection yang akan dimangle ke rute yang dibuat untuk load balancing. Kelebihannya dapat membagi penyebaran paket data yang merata pada masing-masing gateway. Kekurangannya kemungkinan terjadi terputusnya koneksi yang disebabkan perpindahan gateway karena load balancing. Itu tadi pengertian dari load balancing dan lain-lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.